3 abad penjajahan Belanda, namun jejak bahasanya nyaris lenyap dari lidah bangsa Indonesia. Itulah ironi Belanda di tanah Nusantara. Mereka menanam kekuasaan, tapi gagal menanam bahasa. Tak seperti Inggris yang meninggalkan warisan linguistik di India, Singapura, atau Nigeria. Belanda justru pergi tanpa meninggalkan alat tutur yang hidup. Baterai, bioskop, debat, bandit, rekening, knalpot, gratis, jas, kabinet, kanker, sigaret, hingga wortel. Kata-kata ini berseliweran dalam percakapan berbahasa Indonesia sehari-hari. Semua kata itu berasal dari bahasa Belanda, warisan dari 3 abad kolonialisme di negeri ini. Meski jejak kosakatanya masih ada, obrolan sepenuhnya berbahasa Belanda nyaris tak terdengar di era modern. Itulah paradoks yang membedakan Hindia Belanda dari imperium kolonial lain. Di India, Filipina atau Indochina, bahasa penjajah bertahan sebagai bahasa elit dan administrasi. Di Indonesia, bahasa Belanda menguap, hanya menyisakan serpihan. Hal itu karena pemerintah kolonial Belanda memang tak berniat menyebarkan bahasanya. Mereka memilih segregasi bahasa sebagai strategi kekuasaan. Bahasa Belanda dijadikan tembok pemisah, bukan jembatan. Alih-alih memperkuat dominasi, ia secara tak langsung memberi ruang bagi bahasa Melayu untuk tumbuh sebagai pengikat antar etnis. Awalnya bahasa dagang, Melayu pelan-pelan menjelma menjadi alat perjuangan, yang kemudian menyatukan bangsa untuk melakukan perlawanan. Dominasi Belanda di Hindia tidak pernah disertai ambisi menyebarkan bahasanya. Berbeda dari imperium lain yang menjadikan bahasa sebagai alat asimilasi, Belanda justru memakainya untuk memisahkan. Sejak era VOC, kolonialisme Belanda berpusat pada eksploitasi ekonomi, bukan integrasi budaya. Menyebarkan bahasa Belanda dianggap tidak efisien. Alasannya adalah lebih murah mewajibkan pegawai VOC untuk belajar bahasa Melayu ketimbang mengajarkan bahasa Belanda kepada jutaan penduduk pribumi. Strategi tersebut berlanjut ketika VOC bangkrut pada akhir abad ke-18, kekuasaan di tanah Hindia diambil alih oleh kerajaan Belanda, tentu saja dengan melanjutkan politik bahasa yang sama. Berbeda dari koloni lain yang memiliki bahasa pengantar, Belanda tidak merasa perlu memperkenalkan bahasanya. Bahasa Belanda hanya tersedia bagi segelintir elit, pejabat Eropa, pengusaha, dan priayi yang diizinkan masuk lingkaran kekuasaan. Bagi mereka, bahasa itu adalah tiket menuju modernitas versi kolonial. Dengan membatasi akses, Belanda mencegah masuknya gagasan-gagasan barat seperti kesetaraan dan hak asasi manusia. Ini bagian dari pola pikir kolonial yang memandang pribumi sebagai entitas lebih rendah, yang harus dijaga agar tetap di bawah. Pendidikan pun dirancang untuk memperkuat pemisahan ini. Sekolah desa hanya mengajarkan baca tulis dasar berbahasa lokal atau bahasa Melayu rendah, Melayu pasaran, yang penting cukup untuk mencetak tenaga kerja murah. Adapun sekolah elit seperti Europese Lager School atau LS dan Hollands Inlandsia School atau HIS memakai bahasa Belanda dan bahasa Melayu tinggi. Dua bahasa itulah yang menjadi satu-satunya jalan menuju pendidikan tinggi dan posisi birokrasi. Namun, aksesnya tetap sangat terbatas. Hingga tahun 1850, dari 3.500 murid yang bersekolah di Europese, hanya 50 murid yang berasal dari kalangan elit pribumi. Berdasarkan sensus pada 1930, hanya 0,3% pribumi yang bisa menulis dalam bahasa Belanda. Itu pun hanya surat pendek sederhana. Sementara para elit berdiskusi dalam bahasa penjajah, sementara rakyat tetap memakai bahasa lokal dan Melayu pasar. Bahasa Melayu pasar, yang awalnya hanya sebagai alat komunikasi praktis, pelan-pelan menjadi benang pengikat antar etnis. Kebijakan kolonial yang membatasi penggunaan bahasa Melayu justru membuatnya makin tajam sebagai senjata utama gerakan nasionalis untuk merdeka. Dalam tulisan Kies Groenboer berjudul Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda, ia menilai faktor pasif lainnya yang menyebabkan bahasa Belanda tidak berkembang ialah kemampuan daya pikir pribumi yang terbatas saat itu. Groenboer mencontohkan fenomena di Pulau Nias yang sempat mewacanakan pemberlakuan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan pergaulan, terutama untuk membantu penyebaran agama Kristen. Namun, itu akhirnya ditolak karena masyarakat ragu akan hasilnya. Pada Warsa 1865, pendidikan dasar di sekolah-sekolah pribumi sudah menggunakan bahasa daerah sebagai pengantarnya, yakni Melayu, Jawa, Sunda, Madura, dan Batak Mandailing. Itu kemudian
disusul oleh bahasa daerah lainnya. Antara tahun 1877 sampai 1900, seperti Bawean, Bugis, Dayak, Gorontalo, Makassar, Nias, Sangir, dan Tumbulu. Keputusan menggunakan bahasa daerah ataupun Melayu diperkuat oleh dekret Kerajaan Belanda pada 30 Mei 1868, nomor 37. Kebijakan itu mengatur mengenai pendidikan bagi pribumi di Hindia Belanda. Akan tetapi, ketentuan dalam keputusan tahun 1868 yang menyatakan bahwa apabila bahasa daerah tidak dapat digunakan untuk pendidikan, bahasa lain yang dipahami oleh penduduk di wilayah tempat sekolah itu berada dapat digunakan, telah digantikan oleh ketentuan yang lebih fasih, yang menetapkan bahwa dalam kasus tersebut, pengajaran harus diberikan dalam bahasa Melayu, tulis laporan kolonial yang terbit tahun 1871. Ketakutan kolonial terhadap pendidikan setara tercermin dalam pernyataan para pejabatnya, meski ada beberapa suara optimistis, misalnya Gubernur Jenderal AWFF Edinburgh yang mendukung perluasan pendidikan. Mayoritas pejabat Belanda menolak. Begitu juga keluhan orang tua Eropa yang khawatir anaknya sekelas dengan pribumi. Ketakutan itu bukan soal pendidikan, tapi soal kontrol. Belanda tahu, memberi akses bahasa berarti memberi alat melawan. Pada akhirnya, strategi eksklusifnya memang berhasil menjaga hierarki, tapi gagal mencegah perlawanan. Dengan menolak menjadikan bahasa Belanda sebagai pemersatu dan membiarkan bahasa Melayu tetap hidup, hal itu justru memperkuat medium yang akan menyatukan suara-suara perlawanan rakyat Indonesia. Memasuki abad ke-20, arah politik Hindia Belanda mulai berubah. Sebuah lembaga penerbitan didirikan pada tahun 1917. Namanya Kantor voor die Volkslektuur, yang di kemudian hari dikenal sebagai Balai Pustaka. Tujuannya ialah mengontrol penyebaran informasi dan tulisan. Bersamaan dengan itu, suara perlawanan yang sebelumnya sunyi dan pasif mulai lantang menggema. Kaum nasionalis yang lahir dari rahim politik etis melihat bahasa Melayu bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan senjata untuk membentuk identitas dan menyebarkan gagasan. Bahasa tersebut menjadi medium perlawanan dari ruang sidang Volksraad Dewan Rakyat hingga halaman surat kabar. Volksraad, Parlemen Dewan Rakyat, yang berdiri pada 18 Mei 1918 di Batavia, menetapkan bahwa bahasa Belanda sebagai bahasa resmi. Namun, hal itu membuat banyak anggota dari pribumi yang kesulitan menyampaikan pikiran mereka. Akhirnya, salah satu anggota Volksraad, Pangeran Arya Ahmad Djadjadiningrat, mengusulkan agar bahasa Melayu diizinkan. Pihak Belanda menolak usulan itu. Salah satunya disampaikan oleh Peter Bergmeijer. Resistansi itu menunjukkan ketakutan yang lebih dalam dari Belanda. Bahasa Melayu bisa menjadi saluran aspirasi politik dan semangat kemerdekaan. Benar saja, lambat laun penggunaan bahasa Melayu di Volksraad berubah menjadi bentuk pembangkangan. Pada Agustus tahun 1939, M.H. Tamrin, Sutarjo, dan Sukawati mengajukan mosi di Volksraad yang mengusulkan penggunaan istilah Indonesia, Indonesiër dan Indonesiërs sebagai pengganti dari kata Nederlands Indi, Inlander, dan Inlands. Usulan itu baru direspons setahun kemudian, Agustus tahun 1940. Dan ujungnya sama, ditolak. Di luar Volksraad, perang suara berkecamuk di surat kabar berbahasa Melayu. Surat kabar menjadi medan pertempuran utama bagi gagasan-gagasan berbahasa Melayu. Kapitalisme cetak membuka ruang publik baru, tempat gagasan-gagasan nasionalis menyebar lewat tulisan oleh Bumi Putra. Disinilah kosakata politik baru dibentuk. Kata bangsa tak lagi merujuk pada etnis tertentu, tapi pada nasion yang melampaui batas suku. Kemajuan tak lagi milik penjajah, tapi hak yang harus diperjuangkan. Dan merdeka berubah dari kebebasan pribadi menjadi cita-cita kolektif, yakni kemerdekaan nasional. Surat kabar perlawanan, seperti Medan Priai dan The Express, menjadi corong suara rakyat. Mereka menyampaikan berita, keluhan, kritik, dan harapan. Sejak itu, pembaca mulai melihat dirinya sebagai bagian dari satu kesatuan, bukan lagi Jawa, Sunda, atau Melayu. Sebelum merdeka secara politik, para bapak bangsa menganggap bahwa rakyat terlebih dahulu harus mampu membayangkan dirinya sebagai bangsa. Dan bahasa Melayu adalah alat untuk membentuk bayangan itu, bukan bahasa Belanda, bahasa kolonial. Puncak pembentukan identitas kolektif Indonesia terjadi pada Kongres Pemuda kedua di Batavia, 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Di sana, organisasi-organisasi pemuda
yang sebelumnya terikat pada identitas kedaerahan, bersatu dalam satu visi kebangsaan. Di akhir kongres, lahirlah Sumpah Pemuda. Secara politis, kongres ini ingin memutus bahasa dari akar etnis dan menjadikannya milik bersama. Itulah proklamasi linguistik yang mendahului kemerdekaan politik. Pemerintah kolonial menyadari ancaman ini. Belanda kemudian melarang pelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah di Jawa pada 1930 dan seluruh wilayah Nusantara 2 tahun kemudian. Namun tekanan itu justru memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai simbol perlawanan dan pemersatu. Momen yang paling mempercepat transformasi ini justru datang dari pendudukan Jepang. Antara 1942 sampai 1945, Jepang melarang total penggunaan bahasa Belanda di ruang publik untuk tujuan apapun. Meski berniat menggantinya dengan bahasa Jepang, rencana itu tak realistis. Maka kekosongan itu diisi oleh satu-satunya bahasa yang sudah menjangkau seluruh wilayah, yaitu bahasa Indonesia. Sejak itu, untuk pertama kalinya, bahasa Indonesia digunakan secara resmi di semua ranah, mulai surat kabar, radio, dokumen pemerintahan, hingga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Komisi-komisi bahasa dibentuk untuk menerjemahkan istilah teknis dan administratif. Dalam waktu singkat, kosakata berkembang pesat dan masyarakat mengalami imersi total. Saat Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945, mereka memilih bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah, apalagi bahasa Belanda. Pilihan ini tak lagi diperdebatkan. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 mengukuhkannya. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.